Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Syarhul Arfi yang membahas ilmu sharaf. Sekarang masuk bab at-taqsimur rabi' lil fi'li. At-taqsim, pembagian, ar-rabi' yang keempat, lil fi'li, bagi fi'il. Pembagian keempat untuk fi'il. Bihasbil jumudi wat tasarruf. Bihasbi, berdasarkan, al-jumud wat tasarruf, berdasarkan kejumutannya dan tasarruf. Jumud atau salat itu membeku, ya. Nanti kita bahas, ada pengertiannya tentang masalah jumud dan tasarruf. Yang qasimul fi'lu ila jamidin wa mutasarrifin. Yang qasimul fi'lu, fi'il itu terbagi ila kepada jamid dan mutasarrif. Jadi fi'il itu ada yang jamid, yang bersifat jamid, ada yang mutasarrif. Kalau secara ringkas tuh jamid itu nggak bisa ditasrif gitu. Kalau mutasarrif yang kena tasrif. Ini penerangannya. Fal jamidu, adapun yang jamid itu fi'lan jamid, ma lazama suratun wahidatun. Ma, apa yang fa'ilnya dulu kita artikan ya. Ma lazama suratan wahidatan. Ma, apa yang lazama dia, domir huwa kembali ke ma, menetapi suratan wahidatan, satu bentuk, ya. Jadi fi'il jamid adalah fi'il yang menetapi satu bentuk. Bentuknya cuma satu. Wahwa, yaitu imma, ada kalanya, ayyakuna, dia adalah mulaziman lil mud'i. Itu madi apa yang mud'i? Hah? Madi ada alif ya? Di sini nggak ada alif. Jadi fi'il jamid ada yang menetapi fi'il madi, maksudnya fi'il madi doang. Nggak ada fi'il mudhari, nggak ada fi'il amr gitu. Kalaisa, seperti laisa. Min akhwati kana, dari saudara kana. Wa kariba, min af'alil muqarabah, dan kariba dari fi'il muqarabah. Muqarabah itu yang mungkin maknanya dekat, hampir. Nanti ada pembahasannya di Nahwu di juz sanawiyah. Wa asa wa khara wa khlaulaqa min af'alir raja, dan asa, khara, dan ikhlaulaqa min af'alir raja, dari fi'il raja pengharapan. Biasa dia pintu mudah-mudahan atau yang lain-lainnya. Asa, ya kan, sering digunakan dalam Al-Quran ya. Wa ansha'a wa tafiqa wa akhadha wa ja'ala wa ghaliqa, itu ada ini, ada titik enggak? Wato. Ain apa goin? Di sini kayaknya ada titiknya. Hah? Pak, apa ain? Bukan ain. Ain itu. Itu ada titiknya. Ada titiknya. Iya. Goin berarti itu ghaliqa. Goliko. Sini ada titiknya, maksudnya titik kurang jelas. Min af'alis syuru',
dari fiil-fiil syuru' ya, dari ansya'a sampai gharika itu dari fiil-fiil syuru'. Syuru' itu maknanya itu memulai, bersegera ya. Wa ni'ma ahabbaza fil madahi, untuk memuji, untuk pujian ya. Nikma wa bisa, kalau bisa kan untuk celaan ya kan, udah pernah belajar kan di nahwu tadi ya. Nikma wa habbaza, kemudian wa bisa wa sa'a fil zammi, bisa dan sa'a untuk celaan ya. Wa khala wa ada wa khasya fil istisna. Khala, ada, dan khasya ini sudah kita pelajari di bab istisna ya. Tuh, ada 3. Ala khilafi ba'diha, atas perbedaan pada sebagiannya. Oke. Maksudnya ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan fiil. Dulu kan kita bahas. Nanti dilihat lagi di Nahwu Wadid Ibtidaiyah juz 3 ya. Jadi khala, ada, khasya itu ada yang mengatakan fiil, ada yang mengatakan huruf gitu. Nah, kalau fiil berarti ya setelahnya itu isinya mansub. Nah, kalau dia huruf berarti setelahnya isi majrur nanti nih. Soalnya begitu ya. Dan makanya diterangkan ini ala khilafi fi ba'diha, berdasarkan perbedaan pada sebagiannya gitu ya. Nah itu jadi ini untuk contoh yang fi'il madi. Maksudnya fi'il madi doang, nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amar deh. Wa imma ayakuna mulaziman lil amriyah. Wa imma, dan ada kalanya ayakuna, dia, maksudnya fil jamid tadi itu, mulaziman, menetapi lil amriyah, untuk fil amar, maksudnya fil amar doang adanya ya, nggak ada fil mudhari, nggak ada fil madi. Kahab, seperti hab, wa ta'allam, dan ta'alam. Wala salisalahuma, dan tidak ada yang ketiga bagi keduanya. Maksudnya hab sama ta'alam doang, nggak ada lagi yang lain, cuma 2 ini doang ya? iya, itu diterangkan wala salisalahuma, dan tidak ada yang ketiga bagi keduanya. Begitu doang yang menetapi fil amar. fil amar doang, fil amar iya, hab sama ta'alam. Paham ya, ini masuk dengan fi'il jamid ya, yaitu menetapi dalam satu bentuk ya. Di sini yang dijelaskan yang ada itu fi'il madi sama fi'il amar doang, fi'il mudhari nggak ada ya. Ini harus dihafal nih bang semuanya. Iya, kalau kayak gini apalah ya. Nah sekarang yang wal mutasarrif, dan yang mutasarrif yaitu mala yulazimu suratan wahidatan ya. Mala, apa yang tidak menetapi, mala yulazimu, apa yang tidak menetapi suratan wahidatan, apa yang tidak menetapi satu bentuk, maksudnya bisa ditasrif ya, berubah-ubah. Wahua, yaitu imma, ada kalanya ayakuna, bahwa dia fil mutasarrif itu tadi tamat tasarrufi, ada yang ada yang sempurna tasrifnya, tasarrufnya.
Wa huwa ma ya'ti minhul madhi wal mudhari' ya. Wal mudhari' wal amr, yaitu apa yang madi, mudhari dan amr itu datang darinya. Itu yang tam tasarruf, maksudnya yang sempurna tasrifnya itu. Jadi fiil yang ada fiil madinya, ada mudhari'nya, ada fiil amarnya, itu disebut mutasarrif tam, atau tam mutasarrif ya. Tasrifnya sempurna gitu. Jadi kalau fiil secara sempurna ya, di tasrif itu mesti ada fiil madi, ada mudhari dan amar. Karena nasoro seperti nasoro, wadah roja dan dah roja dan seterusnya ya. Paham ya? Ya. Wana kisohu dan atau naqisahu, hunya itu kembali ke tasarruf. Naqisat tasarruf gitu takdirnya. Ada yang kurang tasarrufnya, tasrifnya nggak sempurna. Bahwa yaitu mayati minhul madhi wal mudhari'u faqat ya. Yaitu apa yang ya'ti datang minhu darinya al madhi wal mudhari', fil madi dan mudhari' faqat saja. Nah itu yang kurang tasrifnya, yaitu hanya ada fil madi dan mudhari', fil amri nggak ada. Itu disebut tam tasarruf. Nakis ya. Nakis tasarruf ya. Cuman ada fil madi dan mudhari aja, fil amri nggak ada. Kazala yazalu, seperti zala yazalu, itu fil madi dan mudhari ya. Wa bariha yabrahu, dan bariha yabrahu. Wa fati'a yafta'u, dan fati'a yafta'u. Wan fakka yanfakku, dan infakka yanfakku. Nah ini ya, masih yang af'alul istimrar, termasuk saudaranya karena tadi dilihat lagi di Awade juz 2 insyaallah ya. Nah, cuman ada fil madi dan mudhari itu yang nakis tasarruf. Ini meskipun nyari di kamus nggak ada gitu bang. Itu nggak ada, karena udah ditetapkan ini. Kalau yang sempurna, kalau tasrifnya ada fil madi, mudhari dan amar. Kalau yang kurang sempurna, tasrifnya cuma ada madi dan mudhari aja, nggak ada fil amar. Gitu. Wa kada yakadu, dan kada yakadu. Wa ausyaka yushiku, dan ausyaka yushiku, hampir. Paham ya? Betul? Nah, kalau paham, itulah pengertian dari fi'il jamid dan mutasarrif. Kita ringkas. Kalau fi'il jamid, ada yang fi'il itu cuma fi'il madinya doang, dan ada yang fi'il amr doang ya. Kalau fi'il mudhari nggak ada ya. Kalau fi'il amr gampang, dua doang udah hafal, hab sama ta'alam. Nah kalau fi'il mutasarrif, fi'il yang bisa tasrif, dapat tasrifannya itu ada yang tam, ada yang nakis ya. Kalau yang tam ada fi'il madi, mudhari dan amr. Kalau yang tam, kalau nakis hanya ada fi'il madi dan mudhari doang ya. Sekarang berikutnya faslun, fasal fi tasrifil af'ali ya, tentang tasrif fi'il ya.
ba'diha min ba'din, sebagiannya dari sebagian yang lain. Ya. Kaifiyatu tasrifil mudhari'i minal madhi. Kaifiyah, cara tasrifil mudhari'i, tasrif fi'il mudhari' minal madhi, dari fi'il madhi. Ini pernah dengar gak istiqoq? Lafaz ini di mustaq dari ini, lafaz ini di mustaq dari ini. Nama istiqoq shogir namanya ini. Jadi fi'il mudhari itu dibuat dari fi'il madhi, diambil dari di mustaq dari fi'il madhi, begitu maksudnya. Ya. Nah, ini namanya istiqoq shogir. Ya. Apa namanya? Istiqoq itu ada yang ya, lafadznya ada 3 pembahasan istiqoq itu. Lafadznya, makna lafadz, makna dan urutan hurufnya sama. Itu namanya istiqoq shogir. Ya. Ada yang lafadz dan maknanya sama tapi urutan hurufnya beda. Itu istiqoq kabir. Kemudian istiqoq akbar yang sama makhrajnya. Itu di mukadimah ada ini. Ada ya? Iya, di mukadimah Bang Darul. Iya. Enggak dapat. Di zaman dulu sudah ada tuh. Ada. Ya. Nah, ini pelajar istiqoq maksudnya. Tapi istiqoq shogir ini. Ya. Yang lafadznya, maknanya dan susunan hurufnya sama. Ya. Nah, fi'il mudhari ya, sekian dikasih judul cara mentasrif fi'il mudhari dari madhi. Ya, maksudnya fi'il mudhari itu dimustaq dari fi'il madhi itu. Paham ya? Nah, cara mentasrif fi'il mudhari dari fi'il madhi ayyuzada fi awwalihi ahadu ahrufil mudhari'ati. Ini caranya. Ayyuzada, ditambah fi awwalihi, di awalannya, ahadu ahrufil mudhari'ah, salah satu huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah kan ada 4. Ya. Ya, ta, hamzah dan nun. Tuh. Jadi yang asalnya 3 huruf, ini kan, fa, ain dan lam. Itu ya, fa'ala misalnya, fi'il madhi. Mau dipindahin ke fi'il mudhari, tambahin aja huruf mudhari'ahnya di awalannya. Gitu. Nah, madmuman. Madmuman fi rubai. Madmuman di dhammah, maksudnya huruf mudhari'ahnya. Huruf mudhari'ahnya keadaannya di dhammah fi rubai, pada fiil yang rubai, maksudnya yang jumlah hurufnya 4. Oh, bukan yang rubai mazid, bukan sebatas kalau di sini contohnya sepintas lalu tuh seperti rubai mazid, rubai mujarrad dan rubai mazid. Iya. Rubai mujarrad gitu ya. Tapi sebenarnya itu khusus 4 huruf gitulah ya. Yang 4 huruf. Ya. Kayak af'ala yuf'ilu. Ya kan, 4 huruf itu sulasi mazid. Maksudnya rubai di sini adalah jumlah fi'ilnya 4 huruf pada fi'il madinya. Kalau pada fi'il madinya jumlahnya 4 huruf, wajib, maka di doma wajib huruf mudhari'ahnya kamu dipindahin ke fi'il mudhari. Ya. Paham ya? Kayudah riju. Oh, kan dari dah roja. Tingkat apa lala ya? Ya, fa'lala. Tuh.
yu itu ya, huruf mudora'nya di dom doma. Paham ya? Nah sekarang maftuhan, maksudnya salah satu huruf mudora'nya itu di fathah keadaan ini. Fi ghairihi, pada selainnya, hi kembali ke rubai, pada selain rubai. Ya seperti kayak tubuh, wayam toliku, wayastaghfiru. Pokoknya selain rubai, mau yang jarut ya, mau yang mazid ya. Huruf ya-nya di fathah ya. Kayak tubuh ini dari yang asalnya 3 huruf. Yang toliku berapa huruf nih? Intolako, yang toliku, infa'ala, yang 5. fa'ilu di 5. Yastaghfiru 6. 6. Pokoknya selain rubai udah gitu aja. Huruf mudora'nya di fathah. Bedanya itu. Nah itu baru bahas ya-nya ya. Deh. Summa in kana al-madi sulasiyan sukkinat fa'uhu wa hurikat ainuhu bidammatin aw fathatin aw kasratin. Hasbama yaqtadihi nafsul lughah. Segitu dulu ya. Summa kemudian ingkanal madi, jika fi'il madinya sulasiyan 3 huruf ya. Sukkinat fa'uhu ya. Maka fa-nya disukun. Ini bahas huruf fa-nya ya. Tadi kan ya-nya. Maksudnya ini pas mau dipindahin ke fi'il mudhari'nya gitu. Fa-nya disukun ya. Wa khurikat ainuhu, dan ha ainnya, ain fi'ilnya di harokati ainnya ya. Bidomatin dengan doma, ada yang dengan doma, au fathatin atau dengan fathah, au kasrotin atau dengan kasroh. Hasbama yaqtadihi nasulugoh, berdasarkan nas al-lughah bahasa yaqtadihi yang akan menuntutnya, maksudnya di kamus gitu ya kan. Kan ada yang misalnya fa'ala fi mudhari'nya, ada yang yaf'ulu, ada yang ilu, ada yang alu. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah fa-nya. Fa-nya disukun kan, contohnya ya. Fa'ala contohnya. Nah ini harus disukun fa-nya. Itu ya. Kalau ainnya lihat aja di kamus ya. Begitu maksudnya. Paham ya? Kayan suruh, nah itu yang suruh. Nunnya kan fa fi'ilnya kan nun, itu disukun ya. Kemudian ain fi'ilnya yang fi'ilnya sod ya kan, idoma yang suruh. Wa yaftahu, ini contoh yang ainnya berfathah, fa-nya semua tetap disukun. Kalau ainnya diharokati. Wa yadribu, ini contoh yang ainnya itu kasroh, kama takut kama, sebagaimana yang telah lalu. Itu kalau fi'il madinya dari sulasi ya. 3 huruf maksudnya ini sulasinya. Deh, wa in kana ghairu sulasi, wa in, dan jika kana dia, nah, itu di dalam kana ada domir huwa, kembalinya ke madi, isi tanda
Dan jika fi'il madinya itu ghairu sulasiin, bukan sulasi yang 3 huruf, ya, baqiya ala khalihi, maka dia tetap atas keadaannya. In kana mabdu'an bita'in zaidatin, jika dia, ya, diawali, mabdu'an diawali bita'in zaidatin, dengan ta zaidah, huruf zaidah. Ya, wa in kana ghairu sulasi, dan jika fi'il madinya selain sulasi, selain yang 3 huruf, ya, baqiya ala khalihi, maka dia tetap atas keadaannya, ya. In kana, yang tetap atas keadaannya itu jika, karena dia, ya, fi'il madi itu mabdu'an bita'in zaidatin, diawali dengan huruf ta zaidah, kayatasyaroku wa yata'allamu wa yatadakhraju. Wa illa, tapi jika tidak, usiro, maka dia dikasro maqabla akhirihi, apa yang sebelum akhirannya, kayu azimu wa yuqabilu, ya. Wa khuzifatil hamzatu zaidatu, dan dibuang al hamzatu zaidatu, hamzah zaidah, fi awalihi, di awalannya, in kanat, jika dia ada. Itu dalam kanat ada domir, iya, kembali ke hamzah. Jika hamzah itu ada. Kayuk rimu wa yastakhriju. Kita bahas dulu satu-satu, ya. Ini bahasa yang singkat, cuma ini perlu penelitian. Tadi jika, kita ulangi, wa in kana ghairu sulasi, jika dia fi'il madinya itu ghairu sulasi, bukan sulasi, bukan yang 3 huruf. Pada fi'il madinya bukan 3 huruf. Baqiya ala khalihi, maka dia tetap atas keadaannya, ya. In kana mabdu'an bita'in zaidatin, jika dia diawali dengan huruf ta zaidah. Kita bahas dulu satu dulu, ya. Kayatasyaroku, yatasyaroku, ya. Oke. Yatasya, dulu, ya. Ini kan fi'il madi, fi'il mudhari, yatasya roku. Fi'il madinya tasyaroka, ya, tasyaroka. Tasyaroka. Ada berapa, ya? 5. Ini sih tasyaroka. 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 4, 5, ada 5, ya, benar. Ya. Tasyaroka wazan tafa'ala. Nah, bukan sulasi. Maksudnya bukan 3 huruf. Ini kan sulasi mazid, bukan itu maksudnya. Bukan sulasi, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diawali mabdu'an bita'in zaidah. Diawali dengan huruf ta zaidah. Nah, ini alif nggak dibahas. Maka dia tetap atas keadaannya, tetap begini, ya. Tasya tuh, ya. Ya, tasyaroku. Nggak ada yang disukunkan lah. Hah? Nggak disukunkan fa fiilnya. Iya, ini perhatiin, ya.
taknya. Tuh. Oke. Tuh. Nah ini alfanya. Alfanya. Ya. Tuh. Kalau ini kan akhiran ya. Nggak bahas gitu Dina. Itu maksudnya tetap atas keadaannya. Ya. Jika diawali dengan tak zaidah. Ada ya ta'alam tuh ya ta'alamu ya. Ya. Biasa aja. Begitu maksudnya tetap atas keadaannya. Kalau ya ini kan udah dibahas di yang sebelumnya. Kalau akhirannya ku ini karena dia kan marfu itu nggak dibahas di sini, dibahasnya di nahu. Itu diawali dengan ta. Nah jika tidak, maksudnya jika tidak diawali ta gitu. Jika tidak diawali ta apa namanya ta zaidah kusiro, maka dia kasro. Apanya di kasro? Ma qabla akhirih, apa yang sebelum akhirannya. Tuh seperti yu'azzimu ya, wa yuqabilu, seperti yu'azzimu dan yuqabilu. Nih ya, ini dulu ya, yu'azzimu. Ini fi'il madinya deh. Azama. Hah? Azima. Ya. Wazan. Ini wazan apa dulu? Ini kan wazan apa dulu? Yufa. Ilu. Yufa. Fa'ala itu wazannya. Ini dulu kan ini. Yufa ilu. Wazan fa'ilu kan? Iya. Fi'il madinya apa? Fa'ala. Fa'ila. Fa'ala dong. Oh iya. Fa'ala. Yufa ilu. Berarti fi'il madi apa? Yufa ilu. Ini. Yu'azzim. Ini fi'il madinya. Azama. Fa'ala. Azama. Azama. Kan wazan ini. Ya, azama. Nah ini fi'il madinya azama. Tidak diawali oleh huruf Tak zaidah. tak zaidah. Ya. Tadi di situ diterangkan wa illa kusiro ma qabla akhirih. Ya, jika tidak diawali tak zaidah, maka dikasro apa yang sebelum akhirannya, ini maksudnya. Itu kaidah tetapnya ini. Iya, tuh. Nah, ini tetap fathah. Iya. Ya kan? Tuh. Kalau ya kan udah dibahas. Iya. Gitu maksudnya. Kalau akhirannya ini ya, itu dibahasnya di rumah. Tuh. Ini yang dibahas nih. Yuko bilu ko bala yuko bilu. Nih. Ini kan kita masih bahas tentang jika fi'il madhi selain sulasi. Sekarang wa hudzifatil hamzatu zaidatu, dan dibuang hamzah zaidah di awalannya. In kanat, jika dia ada. Nah. Jadi kalau ada fi'il madi yang awalannya hamzah ya. Af'ala. Ini contohnya kayus rimu, af'ala yufilu. Kemudian Istaf'ala. akrama yukrimu. Ini contohnya wa yastakhriju, istakhraja. Pokoknya yang di awal apa namanya, yang di awalan kalau ada hamzah, kan ada hamzah wasal. Kalau af'ala itu kan hamzah kotak ya kan? Iya. Kalau yang hamzah wasal itu yang bertambah 2 huruf sampai 3 huruf. Seperti misalnya ifta'ala dan seterusnya, infa'ala. Pokoknya yang awalnya hamzah. Iya. Kalau ada hamzah di awalannya,
yang selain sulasi, ya, selain sulasi, maka hamzahnya dibuang. Contoh nih, bukan yukrimu ya, akroma Yukrim. yukrimu ya, akroma Krim. yukrimu. Ini hamzah dari mana tuh? Hamzah ini. Dibuang. Dibuang. Aslinya gue. Yu'akrimu. Af'ala. Yu'afilu. Asli af'ala yu'af'ilu. Aslinya itu. Ahsan tuh jelasin. Iya. Af'ala yu'af'ilu. Aslinya. Dibuang hamzahnya. Kenapa dibuangnya? Karena di awalannya hamzah. Kalau dipindahkan ke fi'il mudhari, hamzahnya dibuang. Istakhroja, ya kan? Itu yang tadi kan istakhriji ya. Iya. Nah, ini fi'il amadinya. Fi'il mudharinya Yes. hijau. Nggak ada kan hamzahnya ya? Iya. Dibuang. Kalau udah Hamzah. hamzah. Paham ya? Itu cara membuat cara mentasrif fi'il mudhari dari Firmadi. fi'il madi. Deh. Berikutnya. Wa kaifiyatu tasrifil amri minal mudhari'. Dan cara mentasrif fi'il amr dari fi'il mudhari. Jadi mustaq fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Ya. Nah, ini caranya. Ayyuh zafa akan dibuang harful mudhari'ati, huruf mudhari'ahnya. Ka'azzim wa tasyarak wa ta'allam. Seperti azim dan tasyarak dan ta'allam. Wajan af'il fa'il, tafa'al dan tafa'al. Ya. Fa in kana awwalul baqi sakinan zida fi awwalihi hamzatun. Fa in kana, adapun jika awalul baki, awal yang selebihnya sakinan, bersukun, zida fi awalihi hamzatun, maka ditambah pada awalannya hamzah. Maka hamzah itu ditambah pada awalannya. Kansur, waftah, seperti unsur, dan iftah, aldrib, dan idrib, wa akrim, wantoliq, wastaghfir. Ini satu-satu dulu kita bahas ya. Judulnya mentasrif fi'il amr dari fi'il mudhari. Yo. Kalau biasa kan cara membuat fi'il amr itu dari fi'il mudhari gitu. Dibuang huruf mudhari'ahnya pertama. Ya. Seperti azim, tasyarok, dan ta'alam. Itu dulu aja kita bahas ya. Nih, mana nih? Nih azim. Ini kan fi'il mudhari'nya ini nih. Oke. Huruf mudhari'ahnya dibuang jadi Azim. itu doang. Kan jazm yang sahih akhirannya dengan sukun. Kemudian yang lagi tadi tasyarok, ini ya tasyaroku, ya kan? Nih, ya. Huruf mudhari'ahnya dibuang, jadi Tasyaruk.
Iya. Ah, yang ini di jazm ya, hanya dengan sukun kalau hurufnya sahih akhirannya. Ya, berikutnya contohnya. Hah? Ta'alam. Malam, ya biasa aja deh ya. Betul. Bedanya mudoro aja dibuang. Ya. Kemudian jika awalan yang tersisa yang selebihnya sakinan sukun, maka ditambah hamzah pada awalannya. Ini contoh nih, kansur. Ini dulu satu ya. Nasoro yan suruh. Yan su. Tadi kan kaidah di awal apa ya? Huruf mudhoro'annya dibuang. Jadi kan begini tuh. Nggak bisa dibaca. Tuh. Yeah. Ini kan begini tuh, pasti dibuang. Yeah. Nunnya tetap Sukun. Nah, itu dia maksudnya. Kalau awalan yang tersisa, awalan ini setelah dibuang yang tersisa kan begini. Awalan yang tersisa itu sakinan bersukun tuh keadaan itu. Yeah. Ya. Maka ditambah hamzah. Namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu fungsinya untuk mencegah pengucapan dengan sukun. Kalau nggak dikasih hamzah wasol nggak bisa diucapin. Nggak ada orang Arab ngomong di awal kata itu dengan sukun, nggak ada. Ya. Tuh. Ditambah hamzah wasal. Nah, pernah hamzah wasalnya ini terus ini nggak dibahas ya. Kalau ainnya doma gampang gitu ya. Hamzah wasalnya kalau di awal kalimat bunyi doma. Kalau di tengah hamzah wasal kalau di tengah kalimat nggak dibaca. Iya kan? Bansur. Ini kalau di awal aja. Kalau ain fiilnya doma, hamzah wasalnya doma. Kalau ain fiilnya kasro atau fathah, maka hamzah wasalnya kasro. Itu paham ya? Nah sekarang waftah tuh dari fathah ya madrib doroba ya duribu akrim ya afil ya akrim kan karoma yukrimu ya. Sukun juga kan kaf itu intolikot yang toliku dan primodornya intolako yang toliku nunnya kan sukun. Wastaghfir kalau yastaghfiru yas sinnya bersukun yang ditambah hamzah wasal. Nah itu cara membuat atau mentasrif fi'il amr dari fi'il mudhari ya. Pertama huruf mudhari'nya dibuang, itu bedanya mudhari'nya semuanya. Kemudian jika awalan yang tersisa itu sukun dikasih hamzah wasal itu doang. Dua kaidah itu. Nah, ini
Jadi ingat, oh, fi'il mudhari dimustaq dari fi'il madi. Fi'il amr dimustaq dari fi'il mudhari. fi'il mudhari. Deh, paham ya? Kalau paham, kita cukupkan dulu ya. Sampai sini ya, dulu ya. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.